Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bersyukur atas kasih dan kemurahan Tuhan, kita berjumpa kembali pada sapaan pagi melalui renungan harian Gereja Toraja Jemaat Depok, edisi Selasa 30 Januari 2024. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita percaya bahwa pertolongan kita dalam renungan pagi ini jadi dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan kami di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu yang terus memelihara kehidupan kami. Malam yang telah kami lewati, kami boleh tidur dengan nyenyak. Dan pada pagi ini, Tuhan sudah berkenan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan kekuatan yang baru tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini, sebelum kami memulai aktivitas untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kami rindu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati, kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan sungguh-sungguh menjadi suluh bagi langkah kami, menguatkan kami ketika kami lemah, sehingga iman percaya kami semakin teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, inilah doa kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan yaitu diambil dari Kitab Bilangan pasal 22 ayat 22 sampai 28. Kitab Bilangan pasal 22 ayat 22 sampai 28. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina, dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekankannya lah dirinya kepada tembok sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok. Maka ia memukulnya pula. Berjalanlah pula malaikat Tuhan terus, dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit, yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Melihat malaikat Tuhan, meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnya lah keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, "Apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali?" Demikian firman Tuhan. Bacaan kita pagi ini diberi tema prinsip hidup, atau dalam bahasa Toraja, nakua sangka katuoan. Tiap orang memiliki prinsip atau pandangan dalam hidupnya. Namun persoalannya adalah
seberapa besar orang tersebut mampu mempertahankan prinsipnya. Ada orang yang benar-benar teguh mempertahankan prinsipnya, namun ada juga yang gampang berubah prinsip. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sangat akrab dengan hal yang dapat mengubah prinsip kita, seperti uang dan orang berpengaruh. Ironis bukan? Sebab bukankah Tuhan membenci suap dan membelokkan kebenaran? Bukankah panggilan kita sebagai orang beriman ialah untuk hidup dalam prinsip kebenaran Tuhan? Narasi dalam bacaan ini adalah Allah mengizinkan Bileam pergi bertemu Balak. Di sisi lain, Allah tidak senang akan keputusan akhir Bileam yang memilih pergi bertemu Balak. Bahkan Allah murka dan mengirim malaikatnya untuk menghalangi Bileam pergi. Jangan sampai kita seperti Bileam, berubah prinsip karena iming-iming uang dan hasutan orang berpengaruh. Prinsip sejati kita sebagai orang beriman adalah takut akan Tuhan dan mengusahakan damai sejahtera, bukan mengutuk kehidupan. Hal inilah yang merupakan bentuk ideal kehidupan kita sebagai orang beriman. Meskipun harus kita mengakui bahwa kerentanan berubah prinsip, ketahuilah Tuhan sebenarnya sudah berkali-kali mengingatkan kita untuk kembali pada jalan yang seharusnya. Allah menginginkan ketaatan dan kepekaan terhadap berbagai peringatannya. Seberapa peka dan taatkah kita akan suara Tuhan dalam hidup kita? Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. 1 Petrus pasal 1 ayat 14. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan menjadi berkat bagi kita dalam menjalani hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, pagi yang indah kami bersyukur kepadamu karena Engkau terus memelihara kami. Bahkan pagi hari ini Engkau mengajari kami dengan firman-Mu agar supaya kami tetap kuat memegang prinsip hidup kami. Kami tidak membiarkan diri kami tergoda dengan berbagai iming-iming duniawi. Kiranya kami tetap berjalan pada kebenaran-Mu dan melakukan kehendak-Mu apapun yang menggoda kami sepanjang hari ini. Terpujilah Engkau Bapa dengan firman-Mu. Biarlah kami sungguh-sungguh menjadi umat-Mu yang setia memegang prinsip hidup, yaitu prinsip hidup yang benar. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu, khususnya yang boleh nyata kepada dua orang yang kami kasihi, yaitu Randy Immanuel Menteng dan Yagi Christopher Sumule. Mereka berdua boleh bertambah usia setahun hari ini. Kiranya berkat-Mu terus bertambah-tambah untuk mereka, sehingga dalam menjalani kehidupan mereka tetap kuat berpegang pada prinsip hidup yang benar, yang seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, pelihara kami semua sila jemaat di Depok. Banyak hal yang akan menantang kami, banyak godaan-godaan yang akan merusak jalan hidup kami. Tapi biarlah kami tetap mampu bertahan, sehingga di dalam pekerjaan,
dalam berbagai usaha-usaha yang kami lakukan, bahkan dalam seluruh pencaharian kehidupan sepanjang hari ini, kami hanya mengandalkan Tuhan. Kami juga memohon biarlah orang-orang tua kami tetap kuat, setia di usia tua mereka. Bahkan orang-orang yang kami kasihi yang sementara sakit di rumah sakit, bahkan di rumah, dengan semangat juang untuk sembuh, kiranya mereka juga tetap berpegang pada prinsip hidup, bahwa daripadamulah kesembuhan, karena Engkaulah Allah yang Maha Kuasa. Tuhan, pelihara kami terus dengan segala harapan dan cita-cita, juga pelihara seluruh keluarga kami yang jauh dari kami. Dimanapun kami berada hari ini Tuhan, Engkau kiranya terus melindungi kami semua, dan biarlah kami tetap berpegang pada prinsip hidup teristimewa, prinsip iman kepadamu. Terpujilah Engkau selalu, dengarkan doa kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jalani hari ini sila jemaat dan tetaplah berpegang pada prinsip hidup yang benar dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah sapaan pagi dari Majelis Gereja Sidang Jemaat Kekasih. Selamat menjalani hari ini. Tuhan memberkati kita. Selamat.